Oke teman-teman sekalian, jadi sekarang nih pagi ini gue lagi nggak ada callingan ya. Nah baju gue ada, belum cuci sih, cuman ya takutnya ada callingan dadakan kalau dicuci ya. Jadi kalau misalnya bener libur banget, baru gue cuci. Nah ini gue baru habis mandi, kayak bajunya juga baju putih. Gue cinta Indonesia, celana boxer gue batik guys ya. Nah, celana boxer gue batik ya. Cinta Indonesia, bos. Karena kita orang Indonesia harus mencintai budaya-budayanya, harus mencintai lingkungannya ya. Dan jangan lupa mencintai orang-orangnya. Termasuk gue ya. Oke guys, gue lagi main rambut guys ya. Konten gue pada kali ini guys ya, gue pengen jawabin seperti yang gue bilang tuh kan, gue bikin SG pertanyaan gitu kan, pertanyaannya apa aja, nanti gue jawab di YouTube. Nah sekarang ini gue pengen jawab ya guys ya, mudah-mudahan bisa menghibur kalian ya, kalian semua di rumah. Oke guys, jadi gue cuma pengen ngingetin kalau misalnya sini sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya, ke jawaban-jawabannya, kalian semuanya jangan lupa bahagia walaupun dia bahagia dengan yang lain, anjay. Pokoknya tetap semangat walaupun tanpa penyemangat, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa jaga perasaan untuk dia. Tapi kalau misalnya dia nggak jaga perasaan buat lu, buat apa lo? Enggak, canda ya, canda goblok gitu gini. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Ini dari Lisya Muslima _ dia nanya, Kak enak gak jadi pemain figuran? Ya enak-enak aja sih, kerjanya lebih santai, lebih rileks. Kadang bisa bercanda sama artisnya. Tadinya kita ngefans sama dia, jadi sekarang tadinya kita ngefans nih, kita ngidolain dia, kita sekarang bisa ketemu sama dia gitu. Pokoknya banyak deh, kadang bercanda bareng, kadang tawa-tawa, nongkrong bareng kan. Intinya banyak enaknya juga, tapi yang gak enaknya itu juga ada. Kadang kalau misalnya lagi nggak ada callingan kita ribet nih, karena kan ini kan kalau jadi figuran itu harian lepas kan. Jadi kita bingung kalau misalnya lagi nggak ada callingan, ini ada callingan kemana ya gitulah, namanya juga pekerjaan ya, namanya juga pekerjaan, ada enaknya ada nggak enaknya. Kalau misalnya pengen enak baik nih, kalau misalnya yang enak tuh, yang enak nih ya, yang enaknya mah tidur, makan, berak, dapat duit. Nah itu enak banget, itu pekerjaan paling enak. Kalau ada yang kayak gitu, tapi jarang ya, bukan jarang, nggak ada sih menurut gua. Oke, pertanyaan kedua ini ada lagi ya, orangnya nanya apa, gue bikin pertanyaan, gue kan nyuruh lu nanya, kok malah nanya apa? Ya lu nanya apa? Ya kan gue kagak tahu lu nanya apa. Di sini lu nanya apa ya gue jawab apa. Masa lu nanya apa ya gue jawab apa? Ya udah gue jawab apa-apa aja dah. Yang penting iya ya. Jangan aneh-aneh apa. Lanjut aja langsung yang ketiga lah. Tanyanya Ora Jeloy. Nah, ini yang ketiga dari Nurul. Kakak Fikri lahir tanggal berapa? Lahir tanggal 32 bulan 13 tahun 1945. Lahir pas zaman peperangan Indonesia merdeka. Enggak, canda. Gue lahir tanggal 24 Oktober tahun 2000. Udah, jelaskan. Ya harus jelas dong, masa nggak jelas? Jangan kayak dia yang nggak jelas, hanya memberikan harapan tanpa ada kepastian, anjay. Canda boskur, langsung ya, lagi ya, lanjut. Nih dari Ita ya, yang keempat kayaknya dah. Yang keempat, Ita, kangen gak sama Ita? Bukan kangen sama Ita doang, kangen sama semuanya juga. Kangen guys, kangen sama semuanya juga. Jadi emang detik-detik ini kakak jarang live kan, jarang
bales-balesin kalian, jarang upload IG juga, jarang upload SG. Nggak tau lah, emang dulu kan sebelum dunia syuting juga kan kakak suka main game kan. Nah ini lagi temen-temennya suka main game lagi, jadi kayak dulu pas sebelum kakak dunia syuting tuh punya IG cuman nggak dimainin gitu loh, nggak dimainin, jadi kayak game terus Mobile Legend terus ya, jadi gitulah. Jadi mau dimaklumi ya, bukan berarti kakak sombong. Bukan berarti kakak sombong, kakak nggak ngebalesin kalian lagi, kakak nggak nge-live lagi, bukan berarti kakak sombong, karena kakak emang lagi demen main game aja gitu. Maksudnya kan nanti juga kalau misalnya emang kakak udah capek main game, kakak nge-live lagi kok ya. Pokoknya jangan, ya kakak intinya bukan nggak mau dibilang sombong sih, itu terserah kalian, kalian mau nganggap apa kak, mau nganggap kakak apa. Intinya ya itu sebenarnya karena kakak juga lagi doyan main game lagi nih. Lanjutnya ya, ini ada lagi yang nanya nih, ada lagi yang nanya katanya kakak tingginya berapa. Bagus banget pertanyaannya. Kakak tinggi banget, kakak tinggi banget, gila tinggi banget dah pokoknya, setinggi harapanku untuk memilikimu. Nggak, canda. Kakak tingginya 167-an, 167-an ya guys. 167-an. Kalau segitu kriteria tinggi apa enggak sih? Apa masih termasuk standar apa enggak sih kalau bagi laki-laki? Tulis kolom komentar ya. Ya lagi teman gua nanya. Kakak kok om sih anjir, kayaknya gue tua banget anjir dipanggil om. Suka Doraemon atau Nobita? Jelas lebih suka Doraemonnya dong, karena ya bukan karena apa sih ya, orang belinya aja kan Doraemon bukan Nobita. Kalau misalnya aku suka Nobita, ya aku beli selimutnya Nobita, aku beli casingnya Nobita, aku beli apanya Nobita, pokoknya semuanya Nobita. Sekarang aku beli ya Doraemon, berarti sukanya Doraemon. Nah itu intinya. Gak jelas banget ya sebenarnya ya gue jawabin kayak gini ya, tapi mudah-mudahan kalian terhibur ya. Gue harap sih kalian terhibur. Pokoknya ya gue nggak berharap banget ini video viral, intinya ya gue pengen aja bikin video ini daripada gabut kan, nggak ada callingan ya gak? Oke, selanjutnya nih ada lagi yang nanya, sejak umur berapa masuk ke dunia entertain? Jelasin secara detail. Ini gue harus jelasin banget sampai ubun-ubunnya, sampai titik-titik ubun-ubun dalam rambutnya nih. Nih kalau kata rambutnya sampai dalam-dalam ya, sampai dilihatin tuh kutu-kutunya harus jelasin ya. Harus gitu ya. Kutunya dijelasin, terus dalam-dalamnya tuh kan ada daki-dakinya tuh dijelasin juga itu. Harus kayak gitu. Oke, siap. Jadi gue masuk dunia entertain itu kalau nggak salah 8 bulan yang lalu, Juni tahun 2019. Sebelumnya gue udah kerja di restoran Gokana kalau nggak salah, Gokana. Nah di sini gue setelah kerja putus kontrak PHK gara-gara COVID-19, gue diajak sama tante gue mau ikut gak jadi figuran. Oh boleh tante. Sebenarnya gue diajaknya pas gue masih kerjanya sebelum COVID-19, cuman karena gue masih kerja, gue belum bisa ninggalin pekerjaan gue. Ya udahlah, gue nanti aja. Pas gue diputus kontrak, gue ikut figuran. Pas udah ikut figuran ya sekitar sekarang, kalau misalnya dari sekarang ya udah 8 bulan yang lalu ya, 8 bulan yang lalu. Dan pokoknya sebenarnya itu sebenarnya yang ngajak sih tante angkat gue. Jadi dulu ceritanya tuh gue kerja kan yang di Gokana itu, gue tinggal gue ya namanya hidup udah sebatang kara kan ya, orang tua udah pada meninggal, gue tinggal sama kakak gue, terus sekarang pindah tinggal ke abang gue. Terus gue rada gak enakan, terus gue diajak sama teman gue lah tinggal di rumahnya. Gue tinggal tuh di rumahnya, ada orang tuanya juga, orang tuanya ngizinin. Oke, orang tuanya baik banget sama gue kan, orang tuanya baik. Kadang gue berangkat kerja dibungkusin makan. Pokoknya gue serasa punya emak lah, di situ lah ya. Ngerasain karena gue emang dari kecil baru lahir emak gue udah meninggal, dan gue
itu pas tinggal di rumah temen gue, adiknya temen gue diajak syuting jadi kayak anak pengemis gitu, dia masih kecil adiknya. Nah terus pas tuh pagi emaknya yang nganterin, siang emaknya yang nganterin, sore emaknya yang nganterin, kan dekat dari rumahnya kan, Studio Sam. Malamnya pas adiknya temen gue udah tidur, emaknya lagi pergi, dan di telepon nyatanya suruh syuting lagi dan gak ada yang nganter. Alhasil gue yang nganter pas udah sampai sono. Ya udahlah, oh ini siapanya ini, ya gue bilang gue abang angkatnya, gue bilang gitu. Oh ini abang angkatnya. Oh ya udah, kamu mau kerja di mana, nanya lalu bla 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 bla. Udah nanya langsung tuh adanya, mau ikut syuting ya, kalau mau ikut sini syuting sini nomor kamu, tukar nomor. Ya udah tuh, udah tukar nomor, udah langsung pas itu gue diajak tuh, pas masih kerja gue nolak dulu. Nah terus pas udah gue putus kontrak pas 8 bulan yang lalu itu, gua nerima ajakannya, dan pertama kali gua syuting itu dari jendela SMP. Gua jadi set warga, ya udah tuh, dari warga gua naik ke pedagang bengkel. Lumayan lah ya, walaupun sama-sama orang biasa, sama-sama warga, cuman kalau warga biasanya nih, yang warga awalan itu gua dapat budget 80 ribuan lah ya, 80 ribuan. Terus kalau misalnya dari terus ke set bengkel gue udah naik dari 100 ribu ya, 100 ribu naik 20 ribu, lumayan. Nah terus pas gue setelah masuk set bengkel Ambyar, berapa minggu kemudian gue ditawarin sama kru situ. Sebelum gue jadi anak lima sila, gue ngorlap dulu. Jadi gue jadi kru tuh. Kru ada yang bisikin gue, karena gue kan ngikutin korlapnya mulu karena gue pengen belajar. Terus pas dia bisikin, lu callingan ini ya. Iya bang, lu mau nggak jadi korlap buat bantu-bantuin ini. Tapi gue belum bisa bang, gue baru di sini juga, kata dia. Ya udah nggak apa-apa, sambil belajar aja gitu katanya. Berhubung di situ menurut gua karena ya namanya pekerjaan, suka nggak suka kita butuh uang, kita harus ngelakuin ya guys ya. Yang penting pekerjaan itu halal, bener gak? Iya, misalnya ngelapin, gue emang nggak ada basic sama sekali buat apalagi kayak gue masuk entertain juga baru kan, gue nggak bisa nyesuaiin fashion gue. Apalagi kan kalau korlap itu kan nyesuaiin fashion orang. Misalnya orang callingan apa, polisi, kita harus bisa nyari orang yang bener-bener mirip kayak cocok buat jadi polisi, sama bajunya ada, sama jadi perampok itu juga kita harus nyesuaiin bajunya kayak gimana. Karena kalau misalnya kita enggak nyesuaiin itu bajunya, kita bakal kena komplain sama sutradaranya gitu. Nah, di situ gua belajar sampai sekarang pun gua kayaknya belum ngerti fashion ya, karena ibu jarang beli baju juga, pokoknya nggak terlalu ngerti fashion. Tapi ya lumayan intinya. Ya gue sih pengen jadi artis rasanya, cuman bersyukur aja lah. Alhamdulillah Allah masih ngasih rezeki buat kita, buat gua. Allah masih ngasih rezeki buat gua, rezekinya yang halal, masih ngasih pekerjaan buat gua yang halal kayak sekarang ini. Terus gua pas masih lanjut lagi tadi yang pas ngorlapin udah tuh, gua ngorlap habis 4 bulan lumayan baik, kebayar angsuran motor gua sampai lunas. Di situ gua sempet kecelakaan juga sih pas jadi ngorlapin. Kecelakaan, gua nabrak truk. Pokoknya gitu aja, nggak usah ceritain nabrak truk kayak mana. Jadi setelah ngorlapin, setelah 4 bulan motor gua lunas, gua ngundurin diri dari korlap. Gua jadi figuran lagi di DJS juga. Terus setelah itu figuran lagi, nggak lama ada slot kosong tuh jadi anak sekolah. Ya udah, gue bun, aku mau dong, gue bilang ke agensinya gitu. Terus kalau misalnya ada yang
kosong. Kalau misalnya aku masih cocok juga, ya udah tuh akhirnya gue masuk ke 5 sila. Tiba-tiba dadakan celana juga awalnya gue minjem punya temen gue. Itulah pokoknya, dan sampai sekarang ini alhamdulillah gue live kalian banyak suka. Gua nggak nganggap kalau kalian suka sama gue sih, karena kalau menurut gue biar kalian aja yang bilang kalau kalian yang suka sama live gue gitu kan. Maksudnya ya alhamdulillah gue nggak minta disukain juga sih, karena yang penting gue bisa menghibur orang lain gitu loh. Seenggaknya walaupun orang lain gak terhibur gara-gara gue, intinya gue itu bisa menghibur diri gue sendiri gitu loh, ya gak? Jadi itu gak panjang juga cok, ini pertanyaan jawabannya yang paling panjang kalau menurut gue ya, paling panjang ini. Oke, next ya pokoknya.